kesempatan untuk membuat proyek-proyeknya dan mendemonstrasikan sikap arsitekturalnya itu saya kira karena beliau sosok yang sangat beruntung di dalam hierarki Gereja Katolik, keuskupan maksud saya. Di dalam Keuskupan Agung Semarang itu tidak ada, mungkin ada tapi nggak banyak orang yang bisa dipercaya untuk dipercaya untuk membangun fasilitas-fasilitas yang kaitannya dengan apa ritus Kekatolikan itu, baik untuk rumah retret, gereja, kapel dan seterusnya tuh. Nah, Rawamangun menyadari bahwa di Keuskupan Agung Semarang ini beragam sekali, heterogen sekali kualitas umatnya, sehingga beliau mengambil ambang bawah. Jadi supaya semua bahan, semua ketukangan atau keterampilan yang dimiliki oleh para tukang itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Buku yang waktu itu memang menjadi apa ya referensi utama mahasiswa arsitektur, nggak tahu sekarang masih ada nggak, namanya pasal-pasal penghantar fisika bangunan. Jadi sebelum menulis Wastu Citra, Rawamangun itu nulis itu gitu. Dan saya ingat waktu beliau nge-layout buku itu motong, jadi memang agak brutal juga menurut saya ya. Jadi buku-buku kayak yang dari luar negeri itu dipotongi kemudian ditempel-tempel kayak gitu itu. Nah, karena memang nggak ada cara lain gitu. Itu adalah the only way he can communicate gitu. Dan saya melihat kesadaran waktu itu saya nggak, ya dia sangat advance bagi saya karena waktu itu tidak ada yang mikir ke arah sana gitu. Mainstreamnya kan nggak seperti itu. Jadi mulai kesadaran oh bahwa ada apa namanya kenyamanan termal, kemudian perlunya menggunakan material lokal. Sepemahaman saya, Wastu Citra itu Romo berusaha untuk membuat teori yang seinklusif mungkin. Sehingga ketukangan yang remeh-temeh itu bisa masuk, tapi yang konkret brutalis, monumentalisme itu juga masih berkedudukan di situ. Sehingga dia membuat framework, makanya wastu kan, menghindari istilah arsitektur karena wastu adalah segala sesuatu itu. Nah, ini juga yang menjadi challenge itu. Ada beberapa dalam tanda kutip miskonsepsi itu adalah bahwa Romo sedang berusaha untuk menyusun teori arsitektur Indonesia. Enggak. Romo itu concernnya universal itu kan. Sehingga ya ada teladan dari India, hikmah dari Yunani dan sebagainya itu. Cuma yang menarik ketika Barat memang masih membayang-bayangi Romo sehingga ada dua chapter yang khusus tentang Barat itu. Barat in general, lalu Yunani punya sendiri. Dan yang Barat ini kan lalu menjadi hikmah dari Barat dan filsafatnya. Satu-satunya yang dijuduli filsafat itu adalah Barat itu kan. Nah ini kan lalu punya kedalaman yang berbeda. Tapi yang jelas Romo berusaha untuk merangkum semuanya. Gitu. Gedono misalnya detail-detail yang kaitannya dengan apa jendela misalnya itu tidak konvensional. Jadi beliau jarang menggunakan produk pabrik. Jadi cash in situ gitu kadang-kadang. Sehingga kami harus belajar dan ngajarin tukang. Saya melihatnya kok seperti itu ya. Apa namanya material bekas ini juga sering dipakai oleh Romo Mangun ya. Pintu, kemudian kayu, kemudian pecahan keramik itu using things that are there gitu ya. Jadi ini saya kira kok pelajaran itu ya. Orang mungkin lebih banyak bicara tentang industrial material gitu, dia lebih memulai dari material malah. Materialitas salah satu aspek yang terpenting di dalam kita memahami aktivitas dan karya Romangun. Di dalam materialitas itu, dalam pemahaman saya ada dua sisi yang paling fundamental. Satu adalah perkara kecakapan teknis, mengenali sifat-sifat material, mengenali asal-muasal material, cara penanganannya, dan bagaimana nanti sampai dirakit dan merawatnya itu.
perkara teknikal, kita Romo punya pemahaman yang sangat mendalam, terutama untuk material-material yang sederhana. Yang kedua adalah sisi moralitas. Nah, istimewanya adalah di dalam setiap kita menggunakan material itu sebenarnya ada landasan moral yang ingin dihidupkan. Dan landasan moral itu adalah bagaimana kita melibatkan manusia. Manusia itu bisa banyak, itu artinya manusia yang terlibat secara teknis pada saat menggunakan, manusia yang membuat, sekaligus manusia yang nanti akan merawatnya dan menjadi bagian dari kehidupan material itu, baik sebelum, saat dibangun maupun sesudahnya. Tukang-tukang karyawan itu kan dari Romo Seneng yang sudah pengalaman kerja. Kami tidak kenal siapapun. Ada satu rahib, Romo Suitbertus itu yang memandori mereka. Mereka sudah biasa kerja di sana. Tapi hari Sabtu truk itu membawa mereka pulang semua ke Romo Seneng. Jadi ada satu truk yang memang milik Romo Seneng untuk karyawan, membawa karyawan ke sini Senin, tidak tahu waktu itu mungkin 15-an mungkin ya. Lalu Sabtu pulang ke sana. Dan mereka bekerja itu di bawah pimpinan Romo Suitbertus dan beberapa karyawan penduduk desa di sini. Mereka belajar karena juga disiplin kerja di desa kan lain ya. Disiplin kerja di desa itu agak longgar. Mereka itu ya kami mulai kenal juga hidup desa bagaimana. Lalu pelan-pelan kan ke arah ini ya, ke arah unit ini. Unit ini yang sekarang dipakai sebagai penerimaan tamu, untuk tamu berbicara dengan suster, dan ya hanya itu saja. Ada 3 ruangan untuk bicara. Ini satu ruangan yang agak besar untuk keluarga. Lalu yang di ujung sana itu untuk ruang makan tamu yang menginap. Ujung sana sendiri itu unitnya untuk pastor, untuk Romo. Romo ada kamar sendiri di sana. Tapi kami nggak punya Romo yang tetap. Romo yang tetap bergilir dari Salatiga bergilir. Lalu yang lain adalah Romo Mangun mau ada cahaya meskipun tidak ada listrik. Jadi dia mendesain dengan roster-roster itu dengan macam-macam bentuk, tapi hanya terbatas bentuk bulat dan bentuk persegi dan setengah bulat. Itu 3 yang dia sisain. Lalu letaknya tergantung suster. Bagaimana meletakkan itu. Jadi karyawan selalu menunggu keputusan kami, ini mau seberapa tinggi, mau seberapa. Tapi biasanya yang menggabung-gabungkan itu karyawan karena mereka senang seni juga. Ini yang gini bagus suster, ini bagus. Itu jadi supaya ada cukup cahaya masuk. Ada satu dinding yang sama sekali tidak diberi, hanya di atasnya supaya tidak mengganggu. Tembok ini dari batu bata merah. Batu bata merah yang ada di Klaten di mana itu dijual. Tetapi Romo Mangun waktu berkunjung ke daerah ini, dia melihat orang-orang desa itu menjual batu dengan bekerja. Bekerjanya itu membuat kericak, potong-potong tuh. Terus dia bilang, waduh, ini kita membantu orang miskin kalau kami membeli batu dari mereka. Mungkin mereka bisa memotong batu lebih besar daripada kericak gitu. Lalu mulai banting setir. Yang banting setir Romo Mangun, kami nggak ngerti apa-apa ya. Yang banting setir Romo Mangun. Nggak jadi desain. Nah, memang jauh lebih murah kan. Batu bata tuh mahal sekali untuk didatangkan ke sini. Dan akhirnya ketemu gunung batu yang ada di sana di Banaran itu, bukan kopi Banaran, tapi di desa Banaran itu gunung batu. Kalau menurut sejarah katanya itu muntahan dari Merbabu. Kira-kira enggak tahu 100-200 tahun yang lalu waktu dia meletus, nah batunya itu terlempar kemana-mana. Kuat sekali pasti letusannya itu. Nah, lalu kami juga pikir, ya
Merapi meletus itu ada di tengah-tengah jalan di Magelang itu, mobil nggak bisa lewat, batunya besar sekian. Nah, mungkin itu dulu di sini terjadi seperti itu sampai harus dongkrak supaya jadi batu itu dari Merbabu. Lalu ternyata memang itu batu belah. Istilah di sini batu belah. Jadi kalau itu chiselnya apa istilahnya itu pahatnya itu titik begini, halus, dua belah pihak halus gini. Tapi tidak semua begitu. Jadi memang menyenangkan melihat mereka kan, bagus. Lalu langsung ditaruh. Maka itu ini ada yang rata kan. Makin maju makin bagus. Yang paling bagus adalah semua tata batu di gereja yang terakhir. Karena sudah pengalaman karyawan kami. Dono itu dari kan kosennya cetak itu dari segi proporsi geometrinya Romo menghitungnya dengan cermat. Artinya beliau mengintervensi itu. Tapi ketika komponen itu diletakkan, diserahkan pada tukang dan suster. Itu kan artinya membuka peluang untuk ada keterlibatan tadi, sementara mengunci pada titik-titik strategisnya. Begitu. Ya salam juga seperti itu kan. Artinya ada yang diberi keleluasaan, lalu ada intervensi di konsolnya itu misalnya. Dan itu sangat situasional sifatnya itu. Nah, itu juga kenapa Romo mencintai sketsa, karena dengan sketsa tidak rampung itu kan membuat dapat ditafsirkan dengan banyak cara, dapat bahkan oleh pembuat sketsa sendiri untuk nanti ya situasional sifatnya itu. Nah, itu yang saya kira penting untuk kita memahami derajat intervensi Romangun pada karya-karyanya dan keberhasilan estetikanya. Tapi terus dia desain, dia bikin ini, kita senang banget ya. Terus tapi tambah lama tambah mahal. Karena semuanya mau pakai tangan, nggak mau pakai mesin. Kalau pakai mesin cepat semuanya. Ini nih, semuanya banyak sekali kan kayunya. Coba pakai mesin, cepat. Menyenangkan sekali. Waktu itu kita masih muda-muda, 30-an ya. Senang banget, aduh, ya punya rumah. Tapi mahal, tambah lama tambah mahal. Romawangun bilang kan 30-an. 30-an itu kira-kira udah 37, 40, 45. Wah, kita minjem dari Kompas, mau dibayarnya sama tulisan. Jadi, waduh, ini udah, jadi kita stop. Makanya banyak yang nggak karuan gitu dan keburu-buru. Ini juga kan, ini ubin ini desain Romawangun sendiri pakai tangan, jadi gini-giniin, dibikin kayak marmer. Dia bilang pendeknya kalian di sana aman deh katanya. Kenapa Romo? Jorok-joroknya nggak kelihatan. Jadi bagus nih. Jadi tapi Pak Arif tuh nggak terlalu seneng dengan apa ya yang rapi-rapi gitu loh. Terus tukang-tukang yang bilang, Pak ini desainnya bagaimana nih nanti? Mau putih di luar, hitamnya di dalam atau bagaimana? Pak Arif bilang, sak maunya aja deh, tempel aja. Jadi nggak karuan. Aku pikir lama-lama, pertama memang kotornya nggak kelihatan kalau pel jatuh ya, mau minum terus gimana ini ya. Bagus sekali. Dan terbuka ya, kita senang sekali terbuka ini. Kehebatan Romawangun itu. Tapi setelahnya, nah ada lagi nih. Romo maunya gini. Ini nih dikapras. Cantik ya. Tetapi tiap kali lewat sini nyangkut. Ininya baju nyangkut dan sakit. Kena ini baret-baret. Jadi kalau sekarang udah lama. Tapi kalau baru dipecahin, ini sekali berbahaya. Nah,
di sini juga yang terjadi kesenjangan ketika Romo misalnya kenapa Kuero itu begitu bagus karena ya Romo tinggal di situ gitu kan. Kenapa itu seperti menjiwai karena beliau tinggal di situ. Yang mungkin akan beda sama-sama kediaman dengan rumah Arif Budiman yang pakai orang lain, punya lifestyle yang berbeda, yang tidak sepenuhnya fit dengan pemahaman Romo. Romo tidak pernah berumah tangga gitu misalnya, sehingga keseharian rumah tangga, dapur dan sebagainya mungkin saja beliau tidak terlalu familiar gitu. Ini bukan. Romo ya? Oh, Tapi ini sisa-sisa dari dari gedek-gedek Iya. untuk dinding itu. gedek. Sebetulnya Sisanya dimanfaatkan. lebih bagus yang kayak gitu, kecil. Kecil ya. Karena ini sisa daripada dibuang, dimanfaatkan. Iya, itu mestinya kayak gitu. Iya, kecil-kecil. Ini semuanya Mas Rono yang buat semua ini juga. Jangankan bangunan yang harus dibangun, alat-alat yang untuk membangun situ kalau sudah selesai tidak boleh dibuang. Seperti ada kan untuk jagrak misalnya, untuk manjat-manjat itu bambu, kalau sudah selesai nggak boleh dibuang. Lalu dibuat apa? Ya dipotong-potong aja, sekitar ada 40 cm macam-macam lah, nanti ditata sekitar 40 cm persegi, lalu semuanya tengkurap. Kalau sudah tengkurap, lalu dikasih alas bawahnya, lalu dibikin cetak untuk batako. Sekarang jadi ya, hasilnya ada di dinding sana itu. Itu asalnya dari bambu-bambu yang tadinya dipotong-potong menjadi sebuah batako, tapi batako jadi berlekuk-lekuk gitu. Nah, setelah itu selesai, tukang tanya, harus mengerjakan apa lagi, Romo? Ini ditata, dilem, lalu disusun. Lemnya juga pakai lem. Anda tahu kalau habis gergaji itu mesti ada rontokannya loh. Itu juga nggak boleh dibuang. Nah, itu nanti dicampur sama fok, lem kanji atau fok itu. Dicampur, diaduk, lalu dioles-olesin. Potongan kayu yang sudah tersambung itu dililitin gitu. Jadi contohnya ada dibawa ke sekolahan ya kayaknya. Itu cuma dinding gitu aja. Itu ada istimewanya. Sebab apa kok ini kok dibuat tempelan pring-pring bambu? Itu sebetulnya kan bambu ditempel. Ini loh, semuanya tuh. Ini kalau tidak tahu dikira itu hanya hiasan toh. Tetapi Romo Mangun mengatakan ini tuh kekuatan. Lebih kuat daripada lurus, daripada ini. Ini tuh lebih kuat, tidak bisa retak. Kata Romo Mangun itu tidak bisa retak. Sekarang yang antik lagi ya, saya beritahu. Ini bagaimana pemasangan. Pemasangan ini tinggi sekali kan. Dan hanya 2 pilar ini toh. Ya, toh. Istilah Jawa itu baleng. Ini dari apa? Dari kayu atau besi? Dari besi. Besi itu bentuknya seperti rel kereta. Itu ada 3. Cara memasangnya itu di atas. Seperti persis istilah Jawanya itu lek-lekan. Kalau ya lek-lekan, ya dilek isik soalnya arep munggahke balungan istilah Jawa. Arep munggahke balungan kudu dislameti. Romo Mangun sarungan menaikkan itu dengan alat besar dari Yogyakarta. Nah, itu ada 3, sebelah sini, ada tengah. Seperti rel satu-satu yang dinaikkan itu sebelah sini dulu. Itu kalau tidak pakai alat tidak mungkin kuat itu, besar sekali dan lebar. Kemudian setelah dipasang ke
pilar itu dua-duanya, dua-duanya. Kemudian yang tengah ini pakai alat dinaikkan, ditempelkan itu ya Romo Mangin mana ya arsitek ya. Itu semua itu bisa pas itu loh istimewanya di sini. Saya juga gumun itu. Pas kemudian di baut-bautnya itu sekian ini loh bautnya. Baut kan tahu tak baut itu. Sekian ini dimasukkan nempel, kemudian dibeli plat, kemudian dibaut, setelah itu baru dipasangi lainnya. Dua ini cara membuatnya, cara membuat pilar ini tidak sembarang. Romo Mangun pernah marah waktu ini masang ini. Karena apa? Karena lubangnya itu kurang dalam. Sebab perhitungan Romo Mangun itu saya juga baru tahu ya. Itu tanah itu lapisan tanah itu Romo Mangun ini sampai bisa mempelajari loh. Lapisan pertama itu hanya tanah biasa, lapisan yang kedua itu padas istilahnya, yang ketiga itu tanah lagi baru padas. Nah itu harus menghilangkan tanah yang kedua. Tanah pertama harus hilang, padas hilang, tanah baru dicor. Gebyok, kalau yang digebyok pecah itu mungkin karena waktu memang ini kan konsepnya kan terbuka gereja ini. Tapi kan terkadang kan perlu karena untuk menjaga apa ya? Kekudusan juga untuk biar debu gak masuk, maka dibuatlah gebyok itu. Ada gebyok itu kan juga kadang-kadang kalau hari besar dilepas itu. Gitu biar ada konsepnya rumah gereja pasar itu loh. Kebetulan tuh tangan kanannya Romo Mangun itu Bapak Semi, Pak Sarmanto, itu kan asalnya dari Klaten. Terus punya teman-teman Pupang banyak sekali, makanya itu yang dibawa ke sini. Tapi ya di sini diikut sertakan. Sebab waktu itu membutuhkan tenaga banyak waktu membangun itu. Maka tukang-tukang di sini juga dipakai. Hanya tekniknya kan teknik kampung dengan teknik kalau bangun dengan beda. Beda sehingga mereka itu banyak belajar dengan Romo Mangun. Tukang-tukang di sini itu banyak. Jadi merasa ya bersyukur ya ada guru yang datang untuk memberikan pengetahuan yang lebih baik. Nah, mereka menjadi tukang yang bagus juga. Akhirnya merawat lebih susah daripada membuat. Nah, lebih-lebih kalau ada yang rusak, wah harus mengembalikan seperti semula. Nah, yang rusak harus benar. Padahal sebenarnya pakai cetakan, harus ya pasang cetakan lagi. Ini sulit memang. Pokoknya ya harus apa ya, orang Jawa mengatakan telaten lah. Orangnya tuh tidak harus sabar. Kalau tidak sabar ya bikin sesuatu asal jadi, wah nggak ada seninya. Wah, seninya Romo Mangun itu ya telaten. Memang harus hati-hati, teliti, sabar.
Bicara soal seminari, khususnya tempat pendidikan calon imam, calon romo, calon pastor, itu kita harus melihat Romo Mangun itu sebagai romonya sebenarnya, bukan sebagai arsiteknya. Karena sebagai romo itu tentu saja dia punya refleksi sendiri, punya ajaran sendiri, karena semua romo itu adalah pengajar kan. Dia punya apa yang dia hayati sebagai romo itulah yang diajarkan kepada kami, kepada para calon imam ini melalui bangunannya. Dalam dunia formasi, kami sebutnya dunia formasi, dunia pendidikan calon imam itu ada beberapa formator. Salah satunya memang formator itu adalah ya imam yang ada bersama kami itu. Tapi menurut saya pribadi, bangunan ini juga formator kami gitu. Setiap orangnya masuk ke dalam sel-sel, kubikel gitu ya, dalam kamar-kamar masing-masing. Entah dia melakukan apa di kamar itu gitu ya. Akhirnya jadilah seperti ini, unit-unit namanya. Terus yang saya senang juga dengan konteks bangunan ini, kompleks bangunan ini yang berbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bentuk kompleks itu kan ide dasarnya adalah seperti rumah-rumah di perumahan. Membentuk satu rukun tetangga, satu RT gitu ya, terus ada rumah. Itu pertama saya kira supaya memecah sosietas ini, memecah si perkumpulan ini supaya terbagi ke keluarga yang lebih sedikit. Nah ini juga salah satu prinsip Romo Mangun atau apa yang digembor-gemborkan, dipromosikan oleh Romo Mangun adalah gereja keluarga. Gereja yang dimulai dari keluarga. Jadi ketika komunitas itu dibuat semakin kecil, ya kan, daripada yang tangsing besar-besar itu ya, itu kan orang-orang jadi semakin anonim gitu. Tapi kan kalau komunitas dibuat lebih kecil, jadinya kita lebih kenal. Di sini paling cuma ada 6 orang, 5 orang, 6 orang. Itu kan daripada kita hidup barengan banyak gitu ya, itu kan nggak nyamin satu kenal sama yang lain. Malah lebih banyak ruang untuk bersembunyi. Tapi kalau kita komunitasnya semakin kecil, kita jadi semakin lebih seperti keluarga. Dulunya kalau Romo Mangun inginnya kan ini semuanya kayu. Yang jadi concern utamanya pasti maintenance. Tapi Romo Mangun bilangnya biarin aja. Supaya nanti para frater ini di setiap unit berlomba mana unit yang paling terawat. Yang kalau ada yang ngelupas dipaku, yang ada yang rusak diganti. Mana frater, unit mana yang paling terampil memelihara rumahnya. Nah, yang menarik sebetulnya itu adalah ketika saya menerjemahkan ide Romo Mangun itu nggak bisa. Artinya nggak bisa itu pengetahuan saya nggak nyampe. Saya nggak membayangkan. Saya sadar tuh ketika Romo Mangun lihat ini kan, lihat itu sudah ada yang jadi. Unit itu sudah ada yang jadi, udah marah itu. Ini kok kayak gini nih. Gentengnya metal, list plangnya jadi list baja gitu. Itu di luar imajinasi saya bahwa Romo Mangun itu ternyata dengan desainnya itu kayak punya bayi yang mesti dirawat betul, nggak boleh dikoprak-kaprik sama orang lain gitu ya. Jadi saya baru sadar, saya kaget juga waktu itu kok marah-marahnya kayak gitu. Ini mah kapitalistik ini. Sampai begitu, dan kebetulan yang pas di sini tuh cuma saya sendiri. Jadi, sebetulnya timnya itu ada Pak Budi Widodo juga. Pak Budi Widodo jarang. Jadi, saya kesini dimarahin gitu, panik juga saya. Nggak menyangka saya. Marah itu, marahnya itu betulan. Kayak teriak gitu. Apa-apaan, tahu gitu saya minta dibayar. Pokoknya saya nggak nyangka betul. Jadi saya menerjemahkan arsitektur itu harus hidup, nggak kebayang seperti itu. Jadi arsitektur harus hidup ya. Kalau ini belum selesai ada perbaiki ya nanti diperbaiki gitu ya. Jadi tidak membuat sesuatu yang abadi kayak gitu. Nah itu saya nggak sadar waktu itu, tahun 90 berapa, 94 itu yang mulai bangun. 94 atau 95. Itu saya di luar imajinasi saya lah bahwa arsitek itu dengan karyanya itu seperti itu. Nah itu pelajaran besar.
anunya dia itu sebetulnya itu tadi konsep ya, materialnya itu jadi nggak yang dia bayangkan gimana prater mau bocor terus naik itu nggak ada. Padahal itu yang dia tuntut. Pendidikan imam itu harus begitu gitu ya. Jadi pendidikan imam itu jangan jadikan imam itu sesuatu yang punya privilege gitu ya. Oh, imam itu ada di masyarakat gitu. Jadi ada lebih. Nah, terjemahan itu yang saya waktu itu nggak punya bayangan gitu ya dalam desain itu bagaimana desain mengajarkan sesuatu tuh nggak punya bayangan ya desainnya sekedar ya disediakan fasilitas dengan gaya begini sudah oke. Tapi bahwa itu menjadi concern utama Romo Mangun tuh nggak kebayang itu justru karena arsitektur mengedukasinya itu yang saya gagal ya karena kalau imam diosesan kan bisa hidup di kampung sendiri dengan masyarakat ya sama kayak Romo Mangun kan dia minta izin untuk tidak tugas di paroki, dia hidup di masyarakat. Nah kayak gitu. Itu yang mungkin tapi ya kejadian kesadaran itu udah telat. Sudah kena marah. Nah, itu. Membangun di kampung ini pun bukan sesuatu yang terencana. Karena awalnya kampung ini itu diawali dari terjadinya musibah yang menimpa kampung ini sehingga Romo Mangun hadir. Jadi tepatnya pada tahun 80 itu setelah melalui proses yang panjang kampung ini terakui secara yuridis oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Kalau tanahnya jelas tidak karena tanah ini tanah pemerintah dalam hal ini kalau di Yogyakarta bolehlah dikatakan itu sebagai Sultan Ground. Jadi tanah ini seperti dikengser di pinggiran Sungai Code, satu sungai yang membelah kota Yogyakarta ini, yang berhulu langsung dari Gunung Merapi dan berhilir di Kali Opak yang merupakan muara dari Laut Selatan. Nah, pada tahun 83 akhir, pada bulan Desember, terjadi banjir besar di sungai ini dan beberapa rumah yang saat itu sebagian juga sudah mulai mendapat perhatian bantuan dari pemerintah itu hanyut oleh air sungai. Pada saat itulah pemerintah memandang bahwa tempat ini sebenarnya bukan satu tempat yang layak huni. Sehingga pemerintah mengultimatum kami harus meninggalkan tempat ini dengan dua pilihan. Yang pertama, kembali ke kampung halaman diantar oleh pemerintah setempat atau ikut program transmigrasi yang saat itu memang sedang gencar-gencarnya. Itu dua pilihan yang sulit bagi kami, yang saat itu kami sudah merasa dalam tanda petik agak nyaman begitu tinggal di tempat ini. Tetapi itu pilihan yang harus kami terima dan kami tidak mungkin melawan pemerintah ketika itu. Saat itulah Romo Mangun sebagai seorang pemerhati kemanusiaan hadir di sini dan mulailah ada diskusi dengan para orang tua kami yang kira-kira kalau misalnya kampung ini dibangun kembali mau nggak untuk tetap tinggal di sini. Nah bagi kami itu semacam apa ya setetes embun di tengah kekeringan gitu. Di saat kami galau, di saat kami bimbang, ada uluran tangan untuk bisa tetap tinggal di sini. Tetapi pemerintah ketika itu juga tetap membersihkan tempat ini. Akan dijadikan satu lahan hijau menjadi sabuk hijau dari hutan perkotaan di kota Yogyakarta ini. Atau dengan istilah lain tempat ini tetap akan digusur. Nah tentu saja ada diskusi panjang, ada dalam tanda petik saling ancam antara pemerintah dengan Romo Mangun. Nah setelah melalui diskusi yang panjang, melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat ketika itu, maka pemerintah Kota Yogyakarta mulai melunak dan memberi kesempatan pada Romo Mangun dan warga untuk kembali membangun kampung ini menjadi kampung yang lebih baik. Maka mulailah dibangun kampung ini. Pendidikan diperhatikan walaupun sejak tahun 80 anak-anak semacam kami ini menjadi pionir, anak yang pertama kali sekolah dari kampung ini. Rumah-rumah dibangun menjadi lebih baik. Yang dulu awalnya dekat dengan sungai dijauhkan dari sungai.
diberikan tempat-tempat yang masih memungkinkan untuk dibangun perumahan. Termasuk juga mungkin di atas saluran air hujan yang ada di kampung ini dibangun rumah yang bagus sehingga penataannya menjadi bagus. Bahan-bahannya juga lebih baik. Kalau dulu awalnya dari kardus-kardus bekas, sekarang sudah dibuat dari anyaman bambu dan dicat yang indah-indah. Dicat yang indah. Kalau dulu awalnya kami hanya memakai lampu minyak dari barang bekas untuk penerangan, itu pun di dalam, maka sekarang sudah ada listrik. Kalau pekerjaannya dulu awalnya semua itu pemulung, maka sekarang ini pekerjaannya menjadi lebih baik, bahkan pendidikan juga lebih baik. Pada tahun 1992, bangunan yang ada di kampung ini mendapat penghargaan Aga Khan Award dari Uzbekistan. Nah, saat ininya sudah semakin baik. Pekerjaan tidak ada satupun dari warga kami yang menjadi pemulung saat ini. Semua pekerjaannya apa? Ada yang berdagang, ada yang ikut bekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Saya sendiri sebagai tenaga kontak di pemerintah Kota Yogyakarta. Dan sekarang ada anak-anak kami juga yang sudah bekerja di perusahaan multinasional, mungkin nasional juga. Jadi sudah semakin baik. Pendidikan kalau dulu cari yang lulus SD aja sulit, sekarang sudah beberapa bisa menyelesaikan dari perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi negeri, jadi semacam UGM, UNY sudah ada dari kami. Bahkan beberapa anak kami juga mampu menyelesaikan dengan status kamlot, jadi cukup membanggakan bagi kami. Balai Serbaguna yang bangunan pertama kali dibangun oleh Romo Mangun, itu kalau kena angin besar bangunan itu pun goyang. Tetapi selama lebih ya sekitar 40 tahunan ya, 39 tahun ini, itu rumah itu hanya goyang saja. Itu satu, itu terhadap gempa. Lalu yang kedua, kita ingat pada tahun 2010 terjadi erupsi Merapi. Banjir besar yang mana sungai ini penuh dengan material pasir dari Gunung Merapi, karena kita berhulu langsung dari Gunung Merapi. Itu penuh dengan pasir sehingga air itu meluap ke pemukiman. Nah, itu satu pun bangunan dari Romo Mangun tidak ada yang kena. Padahal di beberapa kampung itu kena, bahkan ada yang sampai atapnya. Nah, ini bagaimana Romo Mangun itu apakah sudah memikirkan sekian puluh tahun kemudian tentang kebencanaan ini. Jadi mitigasi bencana sangat diperhitungkan. Untuk pertama kali yang dibuat oleh Romo Mangun di kampung ini adalah Balai Serbaguna. Jadi Anda bisa lihat itu Balai Serbaguna itu betul-betul satu public space yang betul-betul serbaguna begitu. Di situ bisa dipakai untuk kelompok belajar, bisa dipakai untuk pertemuan baik itu tingkat pemuda, tingkat ibu-ibu maupun tingkat kampung secara umum. Bisa juga dipakai untuk kegiatan hajatan, bahkan bisa untuk menyemayamkan jenazah. Nah, Code itu kan sangat spesial karena Romo tinggal di situ gitu kan. Sehingga in a sense beliau itu ya desainer, maker sekaligus user, klien dan sebagainya. Dia dari hulu ke hilir itu ada gitu. Ya, sehebat apapun gereja beliau kan tidak di situ dia gitu kan. Tapi ini kan aku melakukan adjustment, melakukan pengorganisasian sehingga itu bisa berfungsi. Walaupun sebenarnya ada cukup banyak harapan beliau yang nggak kesampaian. Karena harapannya itu adalah transit. Iya, jadi dia iya transit dulu sempat bilang permagangan di urban itu kan, artinya orang-orang yang marginalized itu mempersiapkan mereka sehingga nanti bisa siap untuk tinggal di yang dalam tanda kutip normal gitu kan. Tapi iya, apalagi sesudah beliau nggak ada di situ, terus orang bangun terus di bawah itu. Beliau kan stay di atas itu kan, di atas lokan itu, di atas jaringan irigasi drainasi perkotaan itu. Tapi kan lalu yang orang-orang berikutnya kan bikin permanen di bawah gitu. Membangun tempat ini, kampung ini bukan menjadi satu lahan hunian yang jangka panjang. Kalau warga itu dirasa sudah mampu secara sosial ekonomi, sebaiknya meninggalkan tempat ini,
membeli tanah, membeli rumah di tempat yang lebih layak. Memang tidak semua warga bisa memahami hal ini, tetapi kami mencoba merintis. Misalnya seperti saya, kenapa Pak Ari tetap di sini saja? Nah, jadi saya mulai merintis anak saya untuk membeli rumah di luar, sehingga tidak lagi tinggal di tempat ini, ya kan? Nah, ini sekarang ini sudah mulai diikuti oleh beberapa dari teman-teman kami, dan ini sudah menjadi satu catatan yang baik bagi kami, sehingga anak-anak kami nantinya tidak akan tinggal di sini lagi. Itu saya kira itu catatan penting. Saya mengenal Rawamangun itu dari dua arah, yaitu dari media, dari penceritaan orang mengenai beliau, dari tulisan-tulisan, pemikiran beliau, publikasi beliau, dan pengenalan saya sendiri dengan beliau langsung. Ini yang saya dengar dari beliau, yang agaknya berbeda dari rekonstruksi yang dilakukan oleh sejarawan mengenai beliau. Nah, waktu kami pameran karya-karya Rawamangun, detail-detail Rawamangun dengan Pak Eko itu kepikiran kemana ya nyari perspektif buat, lalu nemunya Frampton itu kan, Frampton yang dari Chamber ya, Frampton, saya meminjam itu. Dasar Frampton kan pakai etimologi tuh, material, itu katanya dari mater, dari ibu, di bahan itu disebut ibu, atau kalau dalam bahasa Jawa bakalan itu calon ya. Ibu itu ketika dikomposisikan dia kehilangan dirinya, lalu dia menjadi sesuatu yang baru, makhluk baru. Kalau mau disebut, mau menteorikan namanya kegedean ya. Waktu itu tuh nggak sengaja saja. Tadi Pak Eko pulang dari Berlage, dia ketemu dengan cara membaca yang tidak lazim terhadap warisan ya. Nah, ketemu dengan karya Rawamangun. Lalu ini harus diapain ini supaya tadi ya kelihatan ilmiah itu. Lalu gimana caranya? Kita coba baca. Lalu beliau kan di Berlage diajar oleh Frampton juga, lalu dikenalkan oleh Frampton buku itu. Kita mulai dari sini melihat dari materialitasnya, karena ini kayaknya cocok dengan kita. Kita kan orang Jawa nggak pernah ngomongin mengenai ruang, meskipun Jo dan seterusnya itu ngomongin tentang ruang itu. Enggak lah, kita nggak, orang Jawa nggak mikirin ruang, ini terlalu abstrak. Kita bikinnya ya bangunannya itu. Ya, oke, dari sana lalu mengerucut pada sambungan mengerucut pada detail. Sebenarnya kan ya sederhana itu, ngomongin detail saja. Detail itu disajikan paling representatif dalam foto hitam putih. Ya, lalu kita pilih hitam putih, lalu kita telusuri detail itu, detail permukaan, detail struktural, detail spasial, dan seterusnya itu kita potreti lalu disajikan dalam pameran itu. Nah, sebagai pengantar, Pak Anto yang nulis, Pak Eko bawa bukunya Kenneth Frampton, kita baca Frampton yang sebelum tektonik apa? Critical regionalism. Yang bagian akhir itu, yang bagian akhir itu menggoda itu. Nah, itu kan dibawain, kita sama-sama belajar nih. Oh, berarti ini cara melihat sejarah arsitektur atau mendeskripsikan perkembangan arsitektur, tapi dari aspek bagaimana dia didirikan, dikonstruksikan. Ini malah relevan dengan situasi kita. Dengan situasi kita kan, orang Jawa kan menyebut bangunan ini bukan sebagai arsitektur, tapi hiasan. Sesuatu yang dibikin, dibuat. Nah, kalau gitu tindakan membuat itu penting. Atau justru penting dalam arti menguasai cara orang Jawa berpikir mengenai mengadakan sesuatu, untuk cara berpikir atau memikirkan arsitektur secara baru, karena beliau memasukinya dari hal yang paling
konkret, yaitu bahan dan cara kita memperlakukan. Pembicaraan mengenai bahan dan cara kita memperlakukannya, bukankah itu tektonika ya? Jadi sekarang kita berhadapan dengan Romomangun yang dibangun oleh media, oleh penceritaan mengenai keunikan beliau, dan Romomangun yang kita bangun pemahamannya melalui orang-orang yang pernah bersentuhan dengannya, entah tukangnya, entah rekan sekerja atau siapa. Nah, ini agaknya memang, tapi memang publik kan membutuhkan sosok ideal sehingga membangun citra Romomangun yang menjadi superhero seperti itu. Ini yang nggak mungkin ditiru. Kalau kita ngajarin ke mahasiswa, kita ngajarin, apanya yang ditiru? Serba beruntung semua yang didapat Romomangun itu. Dia mendapatkan kekuasaan yang sangat besar dari uskup. Kita nggak bisa dapat kayak gitu. Omong-omongnya Romomangun diikuti kok oleh siapapun. Jadi nggak bisa kita tiru. Apanya yang kita tiru? Lalu kalau gitu yang kita tiru apa? Respon terhadap persoalan yang dijumpai. Jadi kalau berjuang ini menanganinya gimana? Nggak ada rumus pasti kok. Saya pikir beliau itu persis tukang menjawab persoalannya di tempat. Karena Pak Eko itu kan dekat dengan Romomangun. Dia tuh jengkel sekali dengan yang diceritakan orang-orang tentang Romomangun. Romomangun tuh nggak kayak gitu, bukan sesuatu yang fix. Pemikirannya itu kadang begini, kadang begitu. Konsisten itu apa sih? Tapi apa yang bisa dipelajari dari seseorang yang mulia? Nggak ada. Kita terlalu luhur untuk ditiru. Nggak ada mirip-miripnya dengan situasi kita. Apa ya narasi mengenai Romomangun itu harus diolor-olor panjang gitu? Apa sudah selesai perannya sampai di sini saja, digantikan oleh yang lain? Nah, kita belum menemukan hal yang inspiring lagi dari pekerjaan Romomangun, kecuali penghargaan pada lokal. Lokal di sini maksud saya ketukangan lokal, bahan lokal, situasi lokal, kepepet itu tadi yang harus direspon secara arsitektural. Nah, ini yang jawabannya kan tidak tinggal, jadi banyak sekali kemungkinannya, tergantung yang merespon seperti apa ya. Dengan demikian kita lebih optimis lah